Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pernahkah suatu pagi terasa berbeda, tanpa kita benar-benar tahu alasannya? Mata terbuka seperti biasa, tubuh masih sama, cuaca pun tak ada yang istimewa, namun entah mengapa. Dada terasa sedikit lebih berat, ada rasa yang mengendap sejak bangun tidur. Bukan sakit, bukan lelah, melainkan rasa menunggu, rasa penasaran yang bercampur antara harap dan cemas. Tangan pun bergerak refleks, meraih ponsel, layar dibuka, grup WhatsApp, keluarga ramai, grup pensiunan lebih ramai lagi, ada yang menulis singkat, ada yang mengirim tangkapan layar, ada yang berbicara seolah-olah sudah pasti. Di luar rumah, tetangga mulai bertanya. Di warung kopi, obrolan terdengar lebih serius dari biasanya, semua membahas satu hal yang sama. Rapel gaji pensiunan sudah cair atau belum? Bapak dan Ibu, jika perasaan itu pernah hadir, percayalah Bapak dan Ibu tidak sendiri. Jutaan pensiunan di seluruh Indonesia sedang berada di titik yang sama, menunggu dengan harap, menunggu dengan cemas, karena yang sedang dibicarakan ini bukan sekedar angka, bukan sekedar tambahan uang, ini soal hak, soal kepastian, soal pengakuan negara terhadap pengabdian panjang yang telah diberikan selama puluhan tahun, dan justru karena itu, ke hari ini kami tidak ingin datang dengan nada tergesa-gesa. Kami tidak ingin membuka pembahasan ini dengan judul yang menakutkan atau janji yang terlalu manis. Kami tidak ingin menambah kegelisahan. Yang ingin kami lakukan hanya satu, mengajak Bapak dan Ibu duduk sejenak, menarik nafas perlahan, mendengarkan dengan tenang, karena apa yang akan kita bahas bukan opini, bukan dugaan, bukan kabar burung. Ini adalah penjelasan yang disusun dengan runtut, dengan bahasa yang jernih, dan dengan pijakan pada informasi resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Salam hormat kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan. Dimanapun berada, terima kasih atas pengabdian panjang yang tidak selalu mudah, yang seringkali dijalani dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pujian. Selamat datang di ruang ini, ruang yang kami niatkan sebagai ruang tenang, ruang klarifikasi, ruang untuk menjaga kewarasan di tengah derasnya informasi yang seringkali simpang, siur, dan membingungkan Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita kini akan membahas secara lengkap dan utuh tentang Rapel Gaji Pensiunan 2026. Kita akan membahas kepastian hukumnya, posisi anggarannya di APBN, mekanisme pencairannya, peran lembaga penyalur, hingga bagaimana sebaiknya kita sebagai pensiunan menyikapi masa menunggu ini dengan sikap yang tepat, bukan dengan emosi, tetapi dengan pemahaman, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar, pertanyaan yang seharusnya menjadi fondasi dari semua pembahasan. Apakah Rapel Gaji Pensiunan 2026 benar-benar ada dan dijamin oleh negara? Jawabannya jelas dan tegas. Ya, ada, dan bukan hanya ada, tetapi dijamin secara resmi oleh negara. Ini bukan isu, ini bukan wacana. Ini bukan sekedar harapan. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah memasukkan kebijakan rapel dan penyesuaian gaji pensiun ke dalam kerangka kebijakan fiskal negara. Artinya kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, dasar anggaran yang nyata, dan mekanisme administratif yang sedang berjalan. Dalam dokumen resmi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, pembayaran rapel gaji pensiunan, serta penyesuaian gaji pokok pensiun untuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri telah ditetapkan sebagai bagian dari belanja negara, bahkan bukan belanja biasa. Kebijakan ini masuk dalam kategori belanja wajib, atau yang dikenal dengan istilah mandatory spending. Istilah ini penting untuk dipahami, karena belanja wajib berarti negara tidak boleh mengabaikannya, tidak boleh menundanya secara sepihak, tidak boleh mengalihkannya ke pos lain hanya karena alasan situasional. Dalam bahasa yang sederhana, belanja wajib adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dalam kondisi apapun. Bapak dan Ibu, mandatory spending bukan sekedar istilah teknis dalam dokumen anggaran. Ia adalah bentuk komitmen negara, komitmen hukum, dan komitmen moral. Negara telah mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi hak para pensiunan, baik dalam kondisi ekonomi yang sedang baik, maupun ketika menghadapi tantangan. Dan perlu dipahami, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Ia lahir dari proses perencanaan panjang, dari pembahasan lintas kementerian, dari perhitungan fiskal yang matang, dari persetujuan politik di tingkat tertinggi. Semua itu dilakukan untuk memastikan satu hal, hak para pensiunan tidak terganggu. Kementerian Keuangan dalam berbagai forum resmi telah menegaskan bahwa kewajiban pensiun
adalah kewajiban jangka panjang negara. Para pensiunan bukan beban, mereka adalah bagian dari sistem negara yang harus dijaga kesejahteraannya. Karena tanpa pengabdian panjang, para ASN prajurit TNI dan anggota Polri, negara ini tidak akan berdiri seperti sekarang. Lalu muncul pertanyaan berikutnya yang sangat wajar. Jika sudah dijamin, jika sudah masuk APBN, mengapa pencairannya belum serentak? Mengapa masih harus menunggu? Disinilah kita perlu memahami mekanisme teknis yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Jumlah penerima pensiun di Indonesia sangat besar jutaan. Orang tersebar dari kota besar hingga pelosok desa. Data mereka tidak berada dalam satu sistem sederhana. Ada yang dikelola oleh PT Taspen, ada yang melalui PT Asabri, ada perbedaan jalur, perbedaan administrasi, dan perbedaan kondisi data. Ada penerima yang datanya sangat rapi dan aktif. Ada pula yang memerlukan pembaruan data, ada rekening yang aktif bertahun-tahun, ada rekening yang perlu verifikasi ulang. Jika pencairan dipaksakan serentak tanpa validasi, matang risiko kesalahan akan sangat besar, dan kesalahan dalam penyaluran hak tentu jauh lebih berbahaya daripada proses yang membutuhkan waktu. Karena itu pemerintah memilih skema pencairan bertahap dengan sistem prioritas. Skema ini bukan untuk menunda, bukan untuk mengurangi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar sampai ke tangan yang berhak, ke rekening yang benar dengan jumlah yang sesuai. Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah menunjuk dua lembaga utama, PT Taspen Persero, bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana, pensiun bagi pensiunan ASN, sementara PT Asabri Persero menangani pensiunan TNI dan Polri. Beserta ahli warisnya, kedua lembaga ini bekerja berdasarkan regulasi dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saat ini proses yang berjalan adalah verifikasi dan validasi data. Proses ini mencakup pengecekan identitas penerima, status pensiun kesesuaian besaran hak, dan keaktifan rekening bank. Proses ini memang tidak terlihat oleh publik, tidak diumumkan setiap hari, tetapi justru inilah kunci agar pencairan berjalan lancar, tanpa masalah di kemudian hari. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan, kapan rapel gaji pensiunan 2026 mulai cair? Berdasarkan informasi resmi yang sedang difinalisasi, pemerintah menargetkan akhir Januari 2026 sebagai titik awal pencairan bertahap. Tanggal yang banyak disebut masih berada di sekitar akhir Januari, namun perlu dipahami, ini adalah awal pencairan, bukan berarti semua pensiunan menerima di hari yang sama. Jika pada tanggal tersebut, rekening bapak atau ibu belum menunjukkan perubahan, jangan langsung panik, jangan langsung beranggapan kebijakan dibatalkan, karena mekanismenya memang bertahap, ada urutan, ada proses, dan semuanya dirancang agar hak dibayarkan penuh tanpa dikurangi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memahami mengapa negara begitu berhati-hati, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar. Kebijakan pensiun tidak berdiri sendiri, ia terhubung dengan kebijakan APBN, kebijakan fiskal dan arah besar ekonomi nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah menyampaikan strategi pengelolaan keuangan negara yang lebih aktif. Salah satu langkah yang dibahas secara terbuka adalah optimalisasi dana negara agar tidak terlalu lama mengendap. Uang negara harus bekerja, harus berputar, harus mendorong aktivitas ekonomi. Karena ketika ekonomi bergerak, penerimaan negara membaik. Ketika penerimaan membaik, kewajiban negara kepada rakyat, termasuk pensiunan, dapat dipenuhi dengan lebih pasti. Kebijakan ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya. Beliau menegaskan pentingnya disiplin fiskal dan kemandirian ekonomi. Negara tidak ingin hanya kuat hari ini tetapi rapuh besok. Negara ingin memastikan bahwa kewajiban jangka panjang, seperti pensiun aman dalam jangka panjang. Namun pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan ekonomi tidak selalu memberikan hasil instan. Karena itu, pembayaran rapel gaji pensiunan tetap ditempatkan sebagai prioritas yang tidak menunggu hasil jangka panjang. Inilah mengapa rapel tetap masuk dalam belanja wajib APBN, artinya meskipun kebijakan ekonomi lain masih berjalan, hak pensiunan tetap diamankan Bapak dan Ibu. Sampai di sini kita sudah memahami kepastian hukum, mekanisme, dan konteks besar kebijakan negara. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi masa menunggu ini? Sikap pertama yang paling penting adalah tetap tenang. Tenang bukan berarti pasrah. Tenang berarti memahami bahwa proses sedang berjalan. Tenang berarti tidak bereaksi berlebihan.
Terhadap kabar yang belum jelas, tenang berarti memberi ruang bagi sistem untuk bekerja. Sikap kedua adalah selektif dalam menerima informasi. Tidak semua yang beredar di grup WhatsApp adalah kebenaran. Tidak semua yang terdengar meyakinkan itu faktual. Lembaga resmi tidak mengumumkan kebijakan. Melalui pesan berantai, informasi resmi selalu bisa ditelusuri sumbernya. Sikap ketiga adalah memastikan kesiapan administrasi. Pastikan data pribadi benar, rekening aktif. Jika selama ini tidak ada masalah dalam penerimaan pensiun bulanan, maka kemungkinan besar rapel juga akan masuk. Tanpa kendala berarti Bapak dan Ibu yang kami hormati, rapel bukan hadiah, rapel bukan bantuan, rapel adalah hak yang tertunda. Pemahaman ini penting, agar kita tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak terjebak emosi. Hak yang dijamin negara tidak akan hilang, hanya karena kita gelisah. Banyak di antara Bapak dan Ibu yang telah melewati masa-masa jauh lebih berat dari ini, masa tugas yang penuh tekanan, masa pengabdian yang tidak selalu mudah. Dan jika masa itu bisa dilewati, maka masa menunggu, ini pun insya Allah bisa dilewati dengan ketenangan. Pada akhirnya, masa pensiun adalah masa untuk menuai ketenangan, menuai penghargaan, menuai pengakuan. Rapel gaji pensiunan mungkin tidak bisa membalas semua jasa, tetapi ia adalah simbol bahwa negara hadir dan tidak melupakan. Jika ada satu pesan yang ingin kami titipkan di akhir pembahasan ini, maka pesan itu adalah ini. Jangan biarkan kabar yang belum jelas merampas ketenangan Bapak dan Ibu. Pegang informasi yang resmi, pegang logika yang jernih, pegang keyakinan bahwa hak yang dijamin tidak akan dihilangkan. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan dan keberkahan. Semoga masa pensiun dijalani dengan damai dan penuh rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.